Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Semua saudara-saudari semua, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Hadirat Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik, nah hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita belajar. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sedang berdoa biar Tuhan berkati, ya kan, biar Tuhan perluas pekerjaan, biar Tuhan membawa kita kepada keluasan baik dalam pekerjaan, usaha, baik dalam hal apapun, dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Kita ingin Tuhan memperluas segala hal dalam kehidupan kita, dan itu doa-doa kita gitu ya. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan akan membawa kita pada hal-hal yang baik, pada berkat-berkat Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang akan Tuhan angkat, Tuhan pakai, dia menjadi berkat, dia punya usaha diberkati secara luar biasa. Ada orang-orang yang akan Tuhan berkati memang secara luar biasa gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan, maupun kita yang nanti akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Hal yang akan saya bagikan ini menjadi sebuah kewaspadaan gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca ini sudah bagian pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Kita mendapati Bapak Ibu bahwa ternyata orang Israel ada di tanah perjanjian, justru ada di tanah berkat, justru ada di tanah yang Tuhan berkata, di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Justru di tanah itu mereka sekarang hidupnya melarat. Bukan cuma melarat, hidupnya dalam ketakutan. Hidupnya itu sedang dijajah gitu loh. Sedang dijajah oleh musuh-musuh yang dulunya mereka kalahkan. Padahal Tuhan bilang harus dimusnahkan, tapi mereka cuma kalahkan, tapi mereka tidak musnahkan gitu loh. Dan pada akhirnya musuh-musuh ini berbalik sekarang menjajah hidup mereka. Dan pada bagian ini cuma salah satu contoh dari banyak pasal-pasal atau ayat-ayat dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana orang Israel berulang kali dijajah kembali oleh sekian bangsa-bangsa yang di tanah Kanaan itu. Padahal tanah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, bahkan padahal mereka sudah ada di tanah perjanjian itu. Bahwa orang Israel ini Bapak Ibu hidupnya dalam ketakutan, dalam tekanan. Bapak Ibu bisa dibayangkan gak? Justru di tanah perjanjian, justru di tanah penuh berkat, justru di tanah penuh dengan kelimpahan Bapak Ibu, mereka menderita. Mereka mengalami banyak kesusahan Bapak Ibu, dibandingkan dengan ketika mereka ada di padang gurun. Bahkan firman Tuhan berkata kalau mereka selesai menabur gitu ya, mereka harus bersembunyi diri gitu. Mereka harus bersembunyi bahkan di goa-goa, kata firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka betul-betul sedang dijajah dan mereka tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tadi saya berkata bahwa kita harus waspada ketika Tuhan memberkati kita, ataukah nanti ketika Tuhan perluas segala sesuatu dalam hidup kita, pekerjaankah, iya kan, usahakah, keuangankah, apapun yang kita doakan hari ini untuk Tuhan berkati. Kita kan selalu berdoa Tuhan berkati. Nah, kita harus waspada ketika semua yang kita doakan, bahkan ketika satu waktu kenyataan bahwa kita diangkat oleh Tuhan,
pekerjaan kita diangkat, kita diberi banyak berkat, kita harus waspada. Bagi Bapak Ibu juga, mungkin di antara Bapak Ibu sekarang sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya mau berkata, belajar sama orang Israel ini, waspada. Justru di tanah perjanjian, justru di tanah berkat, mereka menderita. Seperti hopeless, tidak berdaya. Semua dirampas, tidak bisa melawan. Bahkan mereka bisa lari gitu ya. Mereka bisa lari, tinggal di goa-goa, kata firman Tuhan tadi. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Padahal dulu tanah itu dikasih oleh Tuhan sama mereka. Tapi sekarang pada kenyataannya, mereka itu harus tinggal di goa-goa Bapak Ibu. Mereka harus tinggal bersembunyi di tempat perlindungan, di pegunungan, di kubu-kubu gitu. Berarti mereka tidak ada lagi di rumah-rumah mereka yang dulu mereka bangun. Ini terjadi di mana? Justru di tanah perjanjian, justru di tanah Kanaan, tanah penuh berkat, tanah penuh susu dan madu. Oleh karena itu, saya ingin Bapak Ibu semua belajar. Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh Tuhan hari ini menikmati berkat yang melimpah. Dulu susah gitu ya, tapi sekarang Tuhan berkati dengan melimpah, menikmati segala katakanlah kekayaan, kemewahan. Atau mungkin nanti Bapak Ibu ya akan menuju ke situ gitu ya. Karena memang ada orang-orang akan Tuhan berkati luar biasa. Nah, kita harus waspada. Jangan sampai seperti orang Israel ini gitu. Justru ketika Tuhan sudah berkati, justru di tanah berkat itu hidup kita menderita. Pada akhirnya justru di tengah kekayaan, di tengah berkat yang melimpah, justru di situ kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Menderita, penuh tekanan, lari dari musuh-musuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau begitu, apa yang perlu kita pelajari gitu? Apa kewaspadaan ini gitu? Dan kewaspadaan ini seperti bertingkat gitu ya. Dari awal dia naik terus. Nah, ini harus kita waspadai. Nah, yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau tanya, apa kewaspadaannya Pak? Apa pelajaran yang harus kita petik gitu dari peristiwa orang Israel ini? Yang pertama, apa kewaspadaan itu? Apa yang harus kita pelajari? Jangan terlena dengan berkat. Saya ulang sekali lagi. Jangan terlena dengan berkat. Ini tangga yang pertama. Kewaspadaan yang pertama. Jangan terlena dengan berkat. Ini yang dialami oleh orang Israel. Mereka terlena dengan berkat. Pada bagian terakhir dari firman Tuhan ketika orang Israel mau masuk di tanah perjanjian, Yosua ya gitu ya, karena Yosua ini berdekatan dengan kitab Hakim-Hakim gitu ya. Yosua ngomong sama orang Israel dalam Yosua 24 ayat ke-13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri ini tanah perjanjian yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya gitu. Nantinya kamu akan diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Dan ini terjadi ketika Yosua mengalahkan begitu banyak bangsa di tanah Kanaan gitu ya. Dan mereka mengalahkan bangsa-bangsa itu, dan akhirnya bangsa-bangsa itu ditaklukkan gitu ya. Dan firman Tuhan berkata, kamu memperoleh itu tanpa bersusah-susah gitu. Kota-kota yang tidak kamu dirikan. Artinya bahwa ketika dulu mereka menyerang, Tuhan sertai, dan rumah-rumah di situ, kota-kota di situ tidak dilululantahkan gitu. Artinya bahwa rumah-rumah yang dimiliki oleh orang-orang itu di sana gitu ya, akhirnya ditempati oleh orang Israel. Ya, apakah diperbarui, direnovasi gitu ya, pasti begitu. Tapi rumah-rumah yang di sana yang sudah berdiri itu tidak diruntuhkan. Orang Israel yang tinggal di rumah-rumah daripada penduduk-penduduk yang ada di situ dulunya. Sekarang orang Israel tinggal dan tidak bersusah-susah. Bahkan firman Tuhan bilang, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Artinya dulu memang orang-orang di situ mereka menanam kebun zaitun, menanam kebun anggur gitu ya. Ketika orang Israel menaklukkan, itu nggak dibakar gitu. Tapi mereka ambil hasilnya, artinya tinggal melanjutkan. Kebun-kebun yang sudah ada mereka ambil, dirampas. Artinya mengenakan hidup mereka. Mengenakan, berkat banyak. Dan bukan cuma kebun-kebun anggur itu yang Tuhan kasih, tapi Tuhan juga ketika mereka menabur, Tuhan juga memberkati kebun-kebun itu. Ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka memperoleh berkat yang luar biasa. Tapi ini tangga yang pertama,
Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, ini waspada. Jangan terlena dengan berkat. Bapak Ibu yang lagi nanti mau diberkati oleh Tuhan, ingat, ini yang pertama. Jangan terlena dengan berkat. Berkat itu Bapak Ibu, kalau kita terlena, ini akan menurunkan kewaspadaan kita. Ini akan membuat standar rohani kadangkala jadi longgar, jadi berkurang. Gitu. Kalau dulu ketika kita lagi berdoa sama Tuhan, lagi bekerja bersusah payah gitu ya, katakan demikian. Wah, kita doanya, Tuhan tolong, pokoknya kita berdoa, kita menjaga diri dengan baik, kita bertingkah laku dengan baik. Kalau mungkin sebagai seorang suami gitu ya, kita bertingkah laku di depan istri dengan baik gitu ya. Kita melakukan, kita setia gitu. Tapi ketika kita diberkati, mulai turun standar rohani yang dulu kita kerjakan. Mulai berkurang kewaspadaan. Dan banyak, maaf kata ya, orang-orang yang bekerja, bapak-bapak gitu ya, laki-laki gitu ya, ketika Tuhan berkati, udah mulai tidak setia dengan istri yang ada di rumah. Itu tadi saya bilang, kewaspadaan dan standar rohani itu menurun, berkurang. Lupa dari mana berkat itu berasal. Dia pikir karena dia bekerja, memang kita bekerja, tapi Tuhan yang memberkati. Nah, ini yang pertama, jangan terlena dengan berkat. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 35 berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi gitu. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini gitu. Bagian terakhir dari firman Tuhan ini bicara tentang nanti ketika Tuhan datang gitu. Tapi bagian pertama firman Tuhan bilang, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi gitu. Ini orang yang sudah terlena gitu. Dengan apa? Dengan berkat, dengan segala hal yang duniawi. Jangan syarat gitu. Artinya memang sudah terlena, sudah syarat gitu loh, akhirnya sudah terbuai gitu. Dulu ketika kita lagi menanjak naik dalam usaha, rajin kita ikut Tuhan, melayani sungguh-sungguh setia gitu. Tapi ketika Tuhan memberkati, kita lupa dari mana berkat itu berasal. Kita mulai melonggarkan kekudusan hidup kita, sehingga sama seperti orang Israel, pada akhirnya hal buruk yang diderita. Bapak Ibu jangan lupa, berkat yang Tuhan kasih itu Bapak Ibu, kalau kita main-main gitu ya, kita mulai melonggarkan kerohanian, kita mulai terlena dengan berkat, ya minta maaf Bapak Ibu, Tuhan bisa ambil. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih. Orang Israel terlena dengan berkat, sehingga menurunkan kerohanian mereka, menurunkan kekudusan hidup mereka. Yang kedua, tangga yang kedua gitu ya, kewaspadaan atau pelajaran apa yang kita jangan lakukan gitu ya. Nah, yang kedua mereka lakukan, artinya berbalik kepada kita, jangan gitu, jangan kita kerjakan. Nah, yang kedua, mulai menikmati hidup yang kompromi dengan dosa. Atau kalau bagi kita, jangan mulai menikmati hidup yang kompromi dengan dosa gitu. Pada akhirnya akan masuk ke situ. Ketika seseorang terlena dengan berkat, tadi saya bilang, maka menurunkan kewaspadaan dia, kekudusan hidupnya, maka dia mulai hidup kompromi. Ketika seseorang turun level kerohanian, level kekudusan, level kewaspadaan, maka dia mulai akan apa? Kompromi, hidup kompromi dengan dosa. Ini kan dosa kecil kok, belum apa-apalah, Tuhan masih sayang saya lah, Tuhan masih berkati lah, nggak apa-apalah, sedikit-sedikit aja lah, mulai ke kafe, minum-minum sama teman lah, paling minumnya sesloki doang kok, nggak apa-apalah, bikin panas lah, ini kan sudah dingin di kantor pakai AC, buat hangat-hangat badan lah Pak, minum sedikit lah, anggur yang beralkohol gitu. Cuma sedikit doang kok Pak, ya hanya refreshing lah, ke naik klub sebentar gitu. Ini mulai kompromi dengan dosa. Dosa besar, katakan demikian ya. Maksudnya dosa yang sudah begitu luar biasa gitu ya. Itu dimulai dengan apa? Yang kecil-kecil Bapak Ibu. Orang selingkuh gitu ya, tidak langsung berselingkuh kan dalam satu hari Bapak Ibu. Itu dimulai dengan apa? Menurunkan kewaspadaan, level rohani turun, kekudusan turun, sehingga apa? Udah pelan-pelan terbawa tuh. Dari mulai suka pelan-pelan gitu kan, coba-coba gitu, akhirnya terjerumus dalam perselingkuhan.
Ini mulai kompromi dengan dosa. Firman Tuhan berkata begini dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang kedua, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, kata Tuhan. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Tuhan sudah ngomong, jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini gitu. Harusnya penduduk negeri itu mereka musnahkan gitu. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Kalau hari ini berbicara, jangan kamu hidup dengan kebiasaan orang dunia gitu. Dosa-dosa itu haruslah kamu singkirkan, tapi tidak. Mezbah-mezbah mereka tidak dirobohkan, masih dibiarkan ada gitu. Dulu mungkin mereka tidak terpengaruh gitu. Biarin aja dah, jadi barang rongsokan gitu kira-kira mezbah-mezbahnya. Tapi lama-lama pada akhirnya yang mereka anggap barang rongsokan itu yang masih tetap berdiri itu masih ada. Akhirnya justru itu mereka sembah. Mulai kompromi. Tuhan bilang, kamu jangan gitu. Harus robohkan, jangan ikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Harusnya mereka musnahkan bahkan. Tapi tidak gitu. Akhirnya lama-kelamaan apa? Justru bangsa di situ mulai mempengaruhi kehidupan orang Israel. Kenapa orang Israel hidup menderita di tanah perjanjian? Tadi karena mereka terlena dengan berkat, dan yang kedua ini, mereka mulai hidup kompromi dengan dosa. Ini tangga yang berikut gitu. Sehingga dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5-6 berkata begini. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Tuhan bilang, jangan kamu berikan anakmu kawin dengan perempuan-perempuan di bangsa itu, dan perempuan-perempuan mereka jangan kamu ambil sebagai istri-istri dari anak-anakmu laki-laki. Jangan. Kenapa Tuhan larang? Karena Tuhan tahu ketika ada percampuran gitu, maka justru orang Israel akan terpengaruh gitu dengan kebiasaan. Bahkan nanti istri-istri gitu ya, istri-istri bangsa lain itu akan menggoda orang Israel untuk menyembah dewa-dewa atau menyembah Allah orang-orang di tanah Kanaan itu gitu. Ini yang terjadi. Yang Tuhan larang justru dilakukan. Mulai kompromi. Tuhan sudah berkata kepada kita, kalau hari ini berkata, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita tidak bisa main-main dengan hal ini gitu. Saya cinta dia, ya bagi anak muda gitu ya. Saya cinta dia kok Pak, nanti saya akan coba bawa dia kepada Tuhan Yesus. Jangan main-main. Hendaklah kita menjadi pasangan yang seimbang, satu iman, satu Tuhan. Jangan kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu pun dilarang oleh Tuhan gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mulai mengkompromikan hidup kita ini ya dengan sesuatu hal yang justru Tuhan larang. Tidak bisa kita kompromikan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan kompromi. Boleh kali Pak, nggak boleh. Justru sebentar di belakang ini akan menimbulkan masalah yang besar. Kita akan mengalami bahkan hal-hal yang rumit, akan membuat susah. Bahkan tidak sedikit yang menderita. Dalam tanda petik ya, dengan perkawinan yang beda agama. Banyak penderitaan terjadi. Gitu. Jangan coba-coba. Nah, itu baru cuma satu aspek dalam pernikahan saja gitu. Tapi dalam hidup yang lain banyak. Kita mulai kompromi dengan dosa. Justru akan mengakibatkan membawa kita kepada sebuah penderitaan nantinya. Jangan. Nah, yang ketiga gitu ya, tangga yang berikut. Ini kita harus waspada atau pelajaran apa gitu. Mereka tidak mewariskan iman kepada Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Jadi tidak mewariskan iman yang baik. Sehingga apa? Terjadilah degradasi iman. Angkatan yang kemudian tidak mengenal Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat ke-10, firman Tuhan berkata begini. Setelah seluruh angkatan itu, angkatan yang dari padang gurun, yang lahir dari padang gurun gitu ya, yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, setelah angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain.
Yang uniknya dia berkata, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel, atau perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Saya agak aneh di sini, kenapa angkatan lain muncul, tapi angkatan ini gitu ya, angkatan yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kenapa angkatan ini tidak mengenal Tuhan gitu? Padahal papa mereka, katakan demikian ya, orang tua mereka itu melihat Tuhan gitu. Orang tua mereka itu berperang ketika orang tua mereka masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan banyak bangsa, dan mereka melihat Tuhan memberkati. Kenapa gitu ya, orang tua ini tidak mengasih tahu kepada anak-anak atau angkatan yang baru bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dan sungguh sangat aneh ketika membaca ini, justru angkatan yang baru ini yang muncul kok tidak mengenal Tuhan. Itu artinya para orang tua tidak mewariskan iman yang baik, tidak mewariskan pengajaran-pengajaran tentang Tuhan, sehingga anak-anak mereka mengenal. Nah, justru karena mereka tidak punya dasar pijakan yang kokoh tentang Tuhan, tentang iman, justru mereka akan terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya dosa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini juga harus dijaga. Ketika kita nanti diberkati oleh Tuhan, kita juga harus mewariskan iman kita itu kepada anak-anak kita. Atau Bapak Ibu yang sekarang anak-anak Bapak Ibu lagi menuju keberhasilan, kalau ada Bapak Ibu punya anak-anak gitu yang sedang bekerja gitu ya, dan Bapak Ibu lihat, ini sudah mau berhasil anak-anak saya gitu ya, ataupun Bapak Ibu anak-anaknya ya masih sekolah, sekaranglah mulai diwariskan iman, supaya ketika dia berhasil, dia tidak sama seperti firman Tuhan bilang ini, angkatan yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi kita, bagi orang Israel, atau bagi kita sekarang hari ini. Bapak Ibu punya tanggung jawab besar, sehingga anak-anak Bapak Ibu yang nanti Tuhan berkati, mereka punya pekerjaan bagus gitu ya, hidupnya melimpah dengan berkat, tidak salah langkah di kemudian hari. Tugas kita, tugas Bapak Ibu sekarang untuk mengajarkan anak-anak Bapak Ibu itu hidup mengenal Tuhan. Bawalah ke gereja gitu, ajaklah mereka dengan hal-hal rohani gitu. Meskipun tentu ya mereka harus sekolah ya, mereka harus juga mengenal lingkungan mereka gitu. Tetapi paling tidak kita yang mengajarkan mereka. Bapak Ibu yang sudah berhasil sekarang gitu ya, jadi teladan buat anak-anak, supaya apa? Satu waktu tidak terputus iman ketika anak-anak kita besar nantinya dan mewarisi usaha kita gitu ya, mewarisi pekerjaan kita, kita tahu mereka juga sudah mengenal Tuhan. Nah, ini yang harus dijaga baik-baik. Ketika angkatan lain muncul, angkatan inilah yang berbuat dosa justru di tanah perjanjian, di tanah penuh berkat. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka terlena dengan berkat. Mereka berkompromi dengan dosa. Ini yang terjadi. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 4 ayat ke-9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ini perintah firman Tuhan. Kasih tahu kepada anak-anakmu, kasih tahu kepada cucumu, bahkan kalau kita masih bisa melihat cicit, kasih tahu. Dan iman ini harus diwariskan turun-temurun, supaya apa? Menjaga tidak ada angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai ada angkatan di bawah kita nanti gitu, tidak mengenal Tuhan. Tapi yang salah siapa? Kitanya yang tidak mengajarkan mereka. Harus hati-hati. Justru di tanah perjanjian ini, kalau tidak kuat iman, di tanah berkat ini, kalau tidak dasar imannya itu kokoh dan kuat, akan mudah seperti orang Israel ini, akhirnya menderita. Memang sih ada anak-anak yang memang tidak mau mendengarkan orang tuanya gitu, tapi ada juga orang tua yang salah, tidak mengajar, mendidik anak-anak hidup dalam Tuhan. Oleh karena itu, hari ini mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, jaga diri juga, tapi ajarkan juga anak-anak gitu, supaya ketika mereka mewarisi usaha pekerjaan kita, mereka kita tahu sudah teguh dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Atau kita yang punya anak-anak yang kita lihat mau berhasil, ajari mereka, ingatkan mereka terus menerus. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang keempat, orang Israel itu melupakan Tuhan sama sekali. Pada akhirnya gitu ya,
mereka melupakan Tuhan atau meninggalkan Tuhan sama sekali. Ini kan saya bilang tadi tuh, seperti tangga gitu. Awalnya terlena dengan berkat, kemudian mulai kompromi dengan dosa, tidak memiliki iman yang baik. Pada akhirnya, mereka meninggalkan Tuhan. Ini membuat hidup mereka menderita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang sedang diberkati hari-hari ini, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Coba evaluasi diri. Mungkin masih diberkati Tuhan, masih menerima berkat, tapi kalau tidak menjaga diri baik-baik, mulai terlena, mulai kompromi gitu ya, pada akhirnya Bapak Ibu bisa meninggalkan Tuhan. Banyak orang mundur dari gereja, atau pada akhirnya dia tidak suka sama gereja itu, cari gereja yang lain. Tidak suka sama gereja ini, cari gereja yang lain. Dalam 1 tahun bisa ada 20 gereja dia masuki, pindah sana, pindah sini gitu. Karena dia punya uang, dia pikir cari gereja yang lain aja, ngapain sih gitu, harus bertahan di sebuah gereja, saya nggak suka lah sama si ini, saya nggak suka lah sama si itu gitu. Pada akhirnya hidupnya menderita. Saban ketemu gereja, saban ketemu lihat kesalahan gitu ya, daripada siapa di situ gitu ya, pendetanya kah, pelayan Tuhannya kah gitu ya, pindah Bapak Ibu. Lama-lama apa? Meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah. Capek Kenapa begitu? Karena mulai muncul tuh rasa di hati gitu ya, gampang kok cari gereja, saya punya uang, mulai menghakimi, ini gereja ini, gitu, macam-macam lah. Lama-lama meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan sama sekali. Jangan lupakan Tuhan, gitu. Hakim-Hakim 2, 11-13 berkata begini, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Mereka melakukan kejahatan, mereka beribadah pada para Baal, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dulu Tuhan berkati luar biasa. Di tanah perjanjian itu mereka terlena dengan berkat. Bahkan mungkin bisa saja di tanah perjanjian itu ada kesulitan-kesulitan kecil yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Tapi mereka tidak tahan dengan tantangan kesulitan itu. Sehingga apa? Pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Awal-awal mungkin masih ibadah sama Tuhan, terus ibadah sama Baal gitu. Menduakan Tuhan. Lama-lama tinggalkan Tuhan sama sekali. Menduakan Tuhan saja sudah tidak boleh berdosa, apalagi meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen, apalagi hari-hari ini gitu, ketika pekerjaan lagi sulit, kemarin-kemarin Tuhan berkati dahsyat luar biasa, tapi ketika memasuki 4 bulan ini gitu ya, masa pandemi virus corona ini, banyak pekerjaan sepi gitu ya, ataupun mungkin tidak masa pandemi ini gitu, ada orang diberkati Tuhan gitu ya, tapi ketika tantangan datang, dia berdoa, lama Tuhan jawab. Pada akhirnya mulai apa? Mulai menduakan Tuhan, mulai percaya kepada yang lain, apalagi kalau terlibat dalam perdukunan, paranormal, mulai percaya pergi ke gunung-gunung, mulai menyembah di gua-gua, di sungai-sungai, mulai minta-minta ramalan-ramalan, mulai. Kenapa begitu? Karena mulai tidak percaya sama Tuhan, mulai menunggu lama menduakan Tuhan. Dan orang sudah menduakan Tuhan, lama-lama meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi sama orang Israel. Justru di tanah perjanjian mereka harus bersyukur, beribadah kepada Tuhan karena Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan pohon anggur, ya kan? Ada pohon zaitun, Tuhan kasih rumah-rumah. Mereka bersyukur, beribadah dengan leluasa di tanah perjanjian. Tapi yang terjadi adalah apa? Justru di tanah berkat itu mereka meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan Bapak Ibu yang sedang menikmati berkat Tuhan. Hati-hati, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai menduakan Tuhan. Hati-hati. Karena kalau sudah seperti itu, sedikit lagi akan menemui penderitaan. Kemudian yang kelima, mereka mulai berbuat menurut pandangannya sendiri. Dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat ke-25 berkata begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Sudah meninggalkan Tuhan gitu ya. Lalu mau hidup pakai pandangan siapa? Pakai pengajaran siapa? Pada akhirnya adalah apa? Hidup menurut pandangannya sendiri. Ini yang kelima. Artinya Bapak Ibu, kita jangan hidup menurut pandangan kita sendiri. Ini dijaga, ini bertangga. Tapi setiap tangga ini sebenarnya kita harus evaluasi diri. Mungkin kita tidak ada di tangga yang nomor 2, tidak ada di kompromi, mungkin tidak. Tapi kita mungkin ada di tangga yang kelima. Mulai hidup pada pandangan sendiri. Jadi setiap tangga ini bisa dalam hidup kita sekarang, itu bisa, kita mungkin tidak ada di tangga 1, tapi tangga nomor 5 ini jadi tangga nomor 1-nya kita gitu. Bisa terbalik-balik gitu ya. Nah ini jangan. Ada orang masih ke gereja tapi hidup menurut pandangannya sendiri. Gitu. Hidup menurut maunya dia sendiri gitu. Ketika seorang hamba Tuhan atau ketika firman Tuhan diberitakan, itu bukan buat saya kok, buat orang lain gitu. Nah, ini menurut pandangannya sendiri. Banyak hal dalam kehidupan kita gitu ya, menurut perintah-perintah firman Tuhan. Di gereja yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, kita tidak mau ikuti karena mau berbuat menurut pandangan kita sendiri. Ini yang terjadi kepada orang Israel. Pada akhirnya mereka hidup menurut pengajaran mereka sendiri, pandangan mereka sendiri. Dan kalau kita baca kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu, jujur ya, degradasi moral, degradasi rohani, kejatuhan yang sudah sungguh sangat dalam. Di kitab Hakim-Hakim bolak-balik orang Israel berbuat kejahatan dan dosa. Dan kejahatan yang mereka perbuat ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa luar biasa uniknya, luar biasa dalamnya, luar biasa bejatnya, bahkan sadisnya gitu loh Bapak Ibu. Terjadi penurunan moral luar biasa. Di mana? Di tanah perjanjian. Tanah penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, waspada. Jangan hidup menurut pandangan kita sendiri. Kalau firman Tuhan bilang kamu harus hidup kudus, hidup kudus. Kalau firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni, harus mengampuni. Kalau firman Tuhan bilang kamu harus memberi, kamu harus memberi. Kalau firman Tuhan bilang bawalah persembahan persepuluhanmu, bawalah persembahan persepuluhanmu di rumah Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu harus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan berkata kamu harus berdoa, kamu harus berdoa. Kalau hamba Tuhan berkata kamu harus bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, kita harus mengikuti anjuran tersebut. Jangan menurut pandangan kita sendiri. Kalau firman Tuhan berkata jangan kamu berzina, jangan berzina. Jangan mengingini, jangan mengingini. Jadi kita hidup tidak menurut pandangan kita sendiri, tapi menurut pandangan firman Tuhan. Kalau kita tidak menurut pada pandangan firman Tuhan, kita akan tersesat pada jalan-jalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu. Karena saya percaya sebagian Bapak Ibu ada di tanah berkat, gitu ya. Sudah menikmati berkat. Sebagian juga akan segera gitu ya. Tuhan angkat pekerjaan, Tuhan luaskan gitu ya. Sebagian juga sedang melangkah masuk gitu ya. Ketika mulai menerima segala berkat anugerah Tuhan, pekerjaan, keuangan Tuhan stabilkan gitu ya. Bagi sebagian Bapak Ibu lagi kepengen gitu ya. Tapi nanti gitu. Tapi ingat apa yang saya sampaikan hari ini. Waspadalah. Di tanah perjanjian, di tanah penuh berkat, tanah penuh dengan kedamaian harusnya. Justru di sanalah mereka menderita Bapak Ibu. Oleh karena itu siang hari ini, inilah yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Kita harus siap, harus belajar gitu ya. Kita harus mendengarkan dengan betul apa yang difirmankan oleh Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan, supaya Bapak Ibu terhindar dari masalah-masalah di kemudian hari. Berkat akan Tuhan beri, tetapi jangan sampai berkat itu justru membawa kita melupakan Tuhan pada akhirnya, membawa kita justru melupakan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, ya kan, melupakan orang-orang yang dulu mungkin menolong, membantu kita untuk kita sampai kepada titik yang sekarang ini, berkat yang sekarang ini. Teristimewa, jangan lupakan Tuhan. Oleh karena saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita terus akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, bahkan doa saya, semua pekerjaan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Usaha Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Keluarga, rumah tangga, kehidupan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu. Tetapi marilah kita menjaga diri. Semakin kita diberkati,
semakin kita butuh Tuhan, semakin kita diberkati, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin orang diberkati oleh Tuhan, semakin harus dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena untuk memikul berkat Tuhan itu, kita perlu kuasa dan urapan Tuhan. Oleh karena itu hari ini, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, senantiasa melihat hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.